wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Sulistioni. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai proses belajar dan psikologi kognitif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi tentang proses belajar. Proses belajar, pada dasarnya belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia itu dilahirkan sampai akhir hayat. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar. Pengertian belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menghasilkan suatu perubahan dan melibatkan substansi komponen-komponen lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Pada tahun 2009, menurut Hamzah, 4 pilar UNESCO, beberapa dalam proses belajar diperlukan 4 pilar, yaitu 1. Learning to know. Peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman. Yang kedua yaitu learning to do. Peserta didik diajak ikut serta dalam memecahkan masalah dan melalui sebuah tindakan nyata. Yang ketiga yaitu learning to be. Peserta didik dapat dilatih menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan impian dan cita-citanya. Yang keempat yaitu learning to live together, di mana menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat, sehingga mereka harus mampu hidup secara bersama-sama. Materi selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang teori-teori belajar. Teori-teori belajar terbagi 4. Yang pertama adalah teori belajar menurut paham behaviorism, yaitu teori ini menekankan bahwa belajar terdiri atas dari pembangkit respon dengan stimulus yang pada mulanya bersifat netral atau tidak memadai. Yang kedua yaitu teori psikologi menurut paham kognitivism, yaitu teori ini meliputi kemampuan atau mengatur kembali dari susunan-susunan pengetahuan melalui proses kemanusiaan dan penyampaian informasi. Yang ketiga yaitu teori psikologi menurut konstruktivism, yaitu teori ini menyatakan bahwa siswa itu sendiri harus secara pribadi menemukan dan menerapkan informasi. Yang keempat yaitu teori psikologi menurut paham social learning, yaitu teori ini disebabkan reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan manusia. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses belajar. Proses belajar, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama yaitu persiapan. Persiapan yang baik merupakan jaminan hasil dalam pelaksanaan. Oleh sebab itu, setiap pengajar hendaknya mempersiapkan pelajaran siswa baik dan sungguh-sungguh. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan kemampuan yang dituntut adalah kreativitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Langkah yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya dalam mengajar. Jika gagal, maka harus mengubah strategi tersebut sehingga akan menjadi berhasil. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode belajar. Cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal, hasil yang optimal. Dalam pembelajaran terdapat berbagai jenis metode pembelajaran. Masing-masing pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Maka dari itu, guru harus bisa menyesuaikan metode belajar yang pas dan baik pada kondisi belajar saat itu. Contoh-contoh metode pembelajaran itu banyak, seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama, metode diskusi, metode eksperimen, metode proyek, dan lain-lainnya.
materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam proses belajar. Peran guru dalam proses belajar terbagi 13 peran. Peran yang pertama yaitu korektor. Guru berperan menilai dan mengkoreksi peserta didik. Yang kedua yaitu inspirator. Guru harus memberikan inspirasi mengenai cara belajar yang baik. Yang ketiga yaitu informator. Guru harus memberikan informasi yang baik dan efektif. Yang keempat yaitu organisator. Guru berperan untuk mengolah berbagai kegiatan, baik itu akademik maupun non-akademik. Yang kelima yaitu motivator. Guru berperan untuk mendorong anak didiknya senantiasa memiliki motivasi yang tinggi dan aktif dalam belajar. Yang keenam yaitu inisiator, di mana guru dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan. Yang ketujuh yaitu fasilitator. Guru dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan anak didiknya dapat belajar secara optimal. Yang kedelapan yaitu pembimbing. Guru hendaknya dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang kesembilan yaitu pengolahan kelas. Guru ditunjuk untuk mengolah kelas dengan baik. Yang kesepuluh yaitu demonstrator. Guru hendaknya dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang ke-11 yaitu mediator. Guru berperan sebagai penyedia media dan penengah dalam proses pembelajaran. Yang ke-12 yaitu supervisiator, di mana guru hendaknya dapat membantu dan memperbaiki menilai peserta didik secara kritis. Yang terakhir yaitu evaluator, di mana guru dituntut untuk mampu menilai hasil belajar serta proses belajar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Fruni. Untuk Ibu Fruni dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fruni Apriani. Setelah kita membahas tentang proses belajar, sekarang kita akan membahas tentang materi psikologi kognitif. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian psikolog kognitif. Menurut Robert J. Sternberg pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa psikolog kognitif adalah sebuah bidang studi tentang bagaimana manusia belajar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi yang diperoleh. Menurut Robert L. Sousa dan kawan-kawan pada tahun 2008 mengatakan bahwa psikolog kognitif adalah suatu ilmu yang menyelidiki pola pikir manusia. Dapat disimpulkan bahwa psikolog kognitif merupakan ilmu yang mempelajari proses yang terdapat di dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perhatian atau perilaku seseorang tersebut. Oleh karena itu, pentingnya Bapak Ibu guru sekalian untuk mempelajari psikolog kognitif peserta didik, agar setiap proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah psikologi kognitif. Menurut Aristoteles dan Plato, sejarah psikologi kognitif berawal dari kolaborasi guru dan murid yang memperdebatkan mengenai cara manusia dalam memahami dan mengerti pengetahuan dunia serta alam. Menurut Wilhelm Wundt, pada abad 19 dan 20 memberikan pendapat mengenai sejarah psikologi kognitif tentang bagaimana cara mempelajari pengalaman sensori melalui cara introspeksi diri. Menurut Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949 mengatakan bahwa sejarah psikologi kognitif ditandai dengan munculnya sebuah aliran yang dinamai aliran asosiasi. Aliran ini adalah yang mulai menggunakan stimulus dan diikuti dengan aliran behaviorisme yang menggabungkan antara stimulus dan respon pada proses belajar.
Perkembangan dari psikologi kognitif sangat erat hubungannya dengan perkembangan tokoh-tokoh kognitif yang ada. Sehingga pada saat ini psikolog kognitif dapat dikenal sebagai salah satu cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang proses mental dalam diri seseorang, seperti sikap, tingkah laku, kreativitas, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama, tentang Jean Piaget. Teorinya disebut kognitif developmental. Proses berpikir sebagai aktivitas gradual dan fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Yang kedua, menurut Jerome Bruner, melihat perkembangan kognitif, manusia berkaitan dengan kebudayaan yang ada. Yang ketiga, menurut David Ausubel, merupakan suatu tokoh bahwa keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan ajar yang diajari kepada siswa. Yang keempat, menurut Robert M. Gardner, berpendapat bahwa terjadinya belajar seseorang karena dipengaruhi faktor dari luar dan faktor dari dalam diri sendiri, di mana keduanya saling berinteraksi. Dapat disimpulkan bahwa teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rovinga. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu mengenai proses belajar dan psikologi kognitif. Nah, bagian saya adalah tentang memori. Memori ini penting ketika kita ingin proses belajar kita sukses. Elemen yang harus menjadi perhatian ketika kita melaksanakan proses belajar. Memori itu sendiri adalah kita mengenalnya sehari-hari sebagai namanya kita sebut sebagai ingatan, yaitu suatu daya yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali informasi yang telah lampau. Nah, tahapan memori ada 3, yaitu perekaman. Ketika ada suatu stimulasi atau rangsangan masuk ke indera kita, dengan sendirinya akan terekam secara sadar maupun tidak sadar. Nah, tahap selanjutnya adalah penyimpanan, disimpan secara dalam memori jangka pendek maupun dalam memori jangka panjang. Nah, tahap terakhir adalah pemanggilan kembali. Biasanya adalah suatu memori yang telah lampau. Kadang kita suatu saat akan mengingat kembali memori-memori yang telah berlalu. Nah, bentuk memori sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah rekognisi. Rekognisi adalah suatu ingatan yang sifatnya sederhana, seperti wajah, bentuk tubuh, rumah, warna, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah recall. Nah, recall ini tingkatannya lebih tinggi dari yang tadi, yaitu rekognisi, lebih kompleks sedikit dari yang tadi, yaitu contohnya adalah mengenai rangkaian peristiwa, jadi detail peristiwa yang terlibat di situ, situasi di sekitarnya, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya bentuk selanjutnya adalah reproduksi. Reproduksi ini adalah selain mengingat detailnya, tapi juga bisa memproduksi kembali. Contohnya adalah nyanyian dan bisa menyanyikannya kembali. Selain harus hafal lirik, not-notnya, dan harus bisa juga menyanyikannya. Yang terakhir, yang paling tinggi adalah performance, yaitu ingatan tentang penampilan. Contohnya adalah misalnya momen-momen romantis di masa lalu, bagaimana penampilan saat-saat itu. Kemudian memori ada 2 jenis, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi suatu memori itu akan bertahan sebagai memori jangka pendek atau dia akan bertahan lama di dalam memori kita menjadi memori jangka panjang.
Nah, terkait dengan mekanisme memori, maka kita akan di dalamnya membahas tentang teori-teori tentang memori. Nah, kalau kita kadang lupa terhadap sesuatu, itu berarti indikator bahwa memori kita sedang tidak bekerja dengan baik. Nah, tentang mekanisme memori ini ada beberapa teori tentang memori. Yang pertama adalah teori Aus. Teori Aus ini mengatakan bahwa memori akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi akan memudar. Setelah waktu berjalan, memori akan memudar. Nah, kemudian teori interferensi. Teori interferensi ini melihat memori sebagai suatu meja lilin atau meja kanvas. Nah, kalau ada meja kanvas kan dibuat sebuah lukisan, kemudian kalau di atasnya diberikan lukisan lagi, maka lukisan yang sebelumnya akan memudar. Jadi mengibaratkan seperti itu teori inferensi. Jadi kanvas itu dianggap sebagai memori, kemudian kanvas itu sebagai pengalaman akan dilukiskan sebagai lukisan gitu ya. Jadi lukisannya adalah suatu memori. Jadi ketika di atas kanvas ada pengalaman-pengalaman baru, maka pengalaman-pengalaman yang sebelumnya akan memudar, akan kabur gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah teori pengolahan informasi. Nah, teori pengolahan informasi melihat bahwa memori itu mula-mula akan disimpan di dalam gudang indahuli, kemudian masuk sebagai memori jangka pendek. Nah, kemudian setelah itu akan dilupakan atau kemudian decoding masuk ke dalam memori jangka panjang. Nah, kemudian bagaimana kita memanfaatkan memori ini untuk mensukseskan proses belajar? Maka kita perlu strategi agar bagaimana kiat-kiat kita dalam rangka mengingat memori kembali gitu. Ada beberapa cara untuk mengingat kembali memori-memori yang telah lampau. Yang pertama adalah rekoleksi, yaitu menimbulkan kembali di dalam ingatan suatu peristiwa. Jadi kita mengingat-ingat aja apa yang sudah terjadi di masa lampau, kita ingat-ingat. Nah, itu adalah cara paling sederhana. Cara berikutnya adalah dengan memberikan rangsangan tertentu, yaitu dengan pembaharuan ingatan dengan suatu clue-clue tertentu atau rangsangan tertentu, memperbarui ingatan kita yang telah lampau. Dan yang terakhir adalah dengan mempelajari kembali. Nah, ini sering dilakukan oleh anak-anak ketika ulangan. Ketika anak-anak ulangan, mereka mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari di masa lalu. Nah, mereka mengingat-ingat apa-apa aja yang mereka pelajari. Nah, kemudian dimanfaatkan untuk proses belajar. Nah, demikian tentang memori, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan meningkatkan proses belajar di dalam kelas. Dengan kita memahami bagaimana kita mempertahankan memori agar bertahan secara jangka panjang, dan ini menjadi tantangan untuk Bapak Ibu guru, bagaimana situasi yang terjadi di kelas, apa yang dipelajari di kelas bagi anak-anak itu terekam secara lebih lama, secara jangka panjang anak-anak bisa mengingatnya. Nah, itu adalah tantangan tersendiri. Nah, dengan demikian proses belajar akan berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu masukan dan tanggapan dari teman-teman kelompok lain.